sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, khususnya di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran adalah kegiatan yang sudah tersusun dalam desain, yaitu instruksional yang bertujuan untuk membuat siswa belajar dengan aktif. Di pendahuluan, pendidikan adalah sebuah usaha yang sadar dan aktivitas yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bertujuan agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan masyarakat dan dirinya sendiri. Mengutip dari AMKA 2019 mengatakan di UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pada saat ini, pendidikan dan pembelajaran ditempuh dengan cara yang berbeda. Pada saat ini, Indonesia bahkan di seluruh kawasan benua sedang terjadi wabah coronavirus atau yang bisa kita sebut dengan COVID-19. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, gejala berat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pembelajaran secara daring tidak hanya diterapkan pada peserta didik yang biasa saja, namun juga dilakukan pada anak berkebutuhan khusus. Yang ini menyebutkan bahwa seseorang mengalami kelainan khusus. Adapun antara salah satu lainnya ini mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga perlu adanya perhatian dan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Dia memberikan contoh yang dialami salah satu guru di SD inklusi, memiliki siswa yang kondisinya sensory processing disorder. Kondisi ini mengakibatkan siswa tersebut sulit menyerap dan merespon informasi yang masuk melalui panca indera tersebut dikarenakan hambatan pada otak saat pembelajaran jarak jauh atau daring ini pertama kali. Metode penelitian. Peneliti ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah 10 jurnal terkait dengan anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. Penelitian melakukan penulisan artikel jurnal dengan menggunakan kata kunci anak berkebutuhan khusus di masa pandemi pembelajaran daring. Dalam penelitian Nabila Ba'da M mengatakan bahwa teknik penelitian yang dilaksanakan melalui dokumentasi yang dilakukan mencari data terkait hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, makalah, atau artikel jurnal dan berita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, mulai dari apakah efektif, strategi yang digunakan terimplementasi pada masa pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar yang pada awalnya di sekolah bertatap muka kini menjadi belajar dari rumah secara daring. Belajar daring atau online merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Dalam pembelajaran secara daring punya banyak ditemui hambatan ketika efektifan serta terbatas fasilitas yang tersedia. Murid merasa jenuh dengan berada di rumah saja. Di dalam penelitian
David E. Robinson dan David R. Weiser 2016 mengatakan pengajaran online harus disampaikan dalam konteks sistem manajemen pembelajaran online, misalnya papan tulis, dokumentasi, kursus, atau mencakup silabus kursus yang terperinci dan petunjuk untuk mengakses semua akses kursus. Ini juga mengatakan penelitian Wahyu Aji Fatwa juga mengatakan pembelajaran jarak jauh dengan penerapan metode pembelajaran tugas secara daring bagi para siswa melalui WhatsApp Group dipandang efektif. Dalam kondisi darurat karena hanya virus corona seperti sekarang ini, banyak guru menerangkan dengan cara yang beragam dengan belajar di rumah. Dari perbedaan belajar itu bisa pembelajaran secara daring. Pengaruh pembelajaran anak berkebutuhan khusus di masa pandemi COVID-19. Belajar secara daring dirasakan oleh seluruh siswa di kalangan sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus sekali, namun hal ini perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya anak dengan keterbatasan mental dan fisik tidak bisa disamakan dengan anak normal seperti yang lainnya. Anak yang memiliki keterbatasan perlu adanya guru pendamping khusus secara langsung untuk membantu proses belajar, sehingga dalam penelitian Nabila Bagda mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah yang harus belajar dari rumah dikatakan sangat kurang efektif. Nadiem Makarim sendiri saat diwawancara mengungkapkan sejumlah dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar via internet. Kemendikbud. Kesimpulannya, pada saat ini di Indonesia dan seluruh belahan dunia sedang terpuruk dengan wabah virus COVID-19 yang memiliki beberapa peraturan, sehingga dikeluarkan peraturan pemerintah tentang semua kegiatan belajar mengajar diganti menjadi belajar dari rumah atau yang kita sebut dengan belajar daring. Mulai dari siswa hingga gurunya, mulai dari terbatas ekonomi apalagi ini untuk siswa berkebutuhan khusus, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring ini dinilai tidak efektif karena memicu hambatan yang banyak sekali. Mulai dari anak sering menyalahkan arti apa itu belajar daring, sulitnya mendampingi anak berkebutuhan khusus, fasilitas yang tidak memadai dan lain-lain. Akan tetapi di sini guru berupaya keras meningkatkan keefektifan belajar secara daring dengan menentukan strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang tepat dan menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.